Welcome to Positivity is a Superpower. Selamat sore teman-teman sekalian. Kali ini saya memberikan sharing yang akan menggugah kita untuk tidak berbuat hal-hal yang menurut sharing kali ini, yaitu tentang emosi atau marah. Emosi atau marah sebaiknya kita manage dengan baik dan tidak perlu dikeluarkan, apalagi dengan kata-kata yang membuat orang tersinggung. Ada contoh nyata untuk ini, yaitu Alkisah, seorang anak muda yang sering marah-marah dan emosi tak terkendali, selalu mengeluarkan dan bahkan dengan kata-kata kotor, kata-kata sampah, saya katakan. Kemudian dia berpikir kenapa itu bisa terjadi, pembawaan lahir atau bagaimana. Kemudian dia datang kepada tetua atau orang yang sangat dihormati di kalangannya, dan dia mengadukan hal ini kepada tetua atau yang dituakan di lingkungannya. Dia menceritakan kepada tetua bahwa dia sering emosi, marah, meledak-meledak, dan bahkan mengeluarkan kata-kata kotor. Dan dia minta petunjuk dari tetua itu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian tetua itu geleng-geleng kepala, "Oke nak, jangan lagi lakukan itu karena hal itu sangat menyakitkan orang. Jadi begitu kamu marah dan betul-betul tak terkendali, kamu tinggalkan ke tempat dan kamu pulang ke rumah, kamu paku tembok dengan sebuah paku dan luapkan emosimu di situ." Dengan mendapatkan advice atau nasihat dari tetua, pada saat dia emosi, dilakukan hal yang diperintahkan, dia pulang dan dia paku yang sebuah paku yang diberikan petunjuk oleh orang tua itu sekeras-kerasnya di dinding. Tapi apa yang terjadi, dia masih demikian, emosi, marah, dan tak terkendali, tapi sudah sedikit menurun. Dia datang lagi kepada tetua itu dan menceritakan yang terjadi. Saya sudah lakukan atau memaku sebuah paku ke dalam dinding, apalagi yang harus saya lakukan, saya belum terkendali. Ya nggak apa-apa anak, itu baru pertama kali, lakukan hal sama sampai 3 kali begitu kamu emosi. Kali yang kedua dia paku lagi dinding tersebut dan memang agak menurun emosi dia dan dia mulai bisa mengendalikan, tetapi masih belum. 3 kali dia lakukan hal yang sama dan dia datang lagi kepada tetua dan menceritakan yang terjadi. Ya, saya masih emosi, walaupun meledak-meledaknya sudah saya turunkan, tapi saya masih emosi, kata anak muda itu. Baiklah anak muda, kalau begitu apabila kamu emosi lagi, selanjutnya cabut paku yang sudah kamu pakukan ke dinding tersebut. Dan 3 kali. Hal yang sama dia lakukan sampai 3 kali dan emosinya sudah mereda, tapi masih ada tersisa. Dia kemudian dengan enaknya dia datang kepada yang tetua atau orang yang dituakan tersebut dan menceritakan, "Pak Tua, saya sudah memaku dan mencabut 3 buah paku dan mencabutnya 3 buah paku lagi dari dinding tersebut. Kenapa saya masih emosi juga, walaupun meledak-meledaknya sudah tidak lagi, tetapi masih emosi." Baiklah anak muda, kalau begitu, kalau kamu emosi yang terakhir kali ini, kamu pulang ke rumah, kamu pandanglah apa yang terjadi pada dinding tersebut.
Baik, ketua, yang terjadi adalah bahwa dinding tersebut berlubang 3. Iya, anak muda, itulah yang terjadi kalau kamu emosi, meledak-ledak, dan apalagi tak terkontrol dan mengeluarkan kata-kata yang tak baik, dan itu adalah bekas yang ada pada orang yang menerima atau yang kamu marahin atau yang emosi yang meledak-ledak yang kamu limpahkan. Coba renungkan anak muda bahwa emosi yang kita keluarkan akan membekas pada orang lain, dan syukur-syukur kalau orang lain tersebut tidak memberikan reaksi atau respon yang negatif. Jadi demikian anak muda, janganlah emosi, jangan marah-marah, karena itu akan memberikan bekas-bekas luka pada orang lain. Nasihat saya, mulai sekarang kamu jangan lakukan lagi hal-hal yang membuat atau merugikan orang lain, karena kita khawatir ada bekas-bekas yang tidak bisa hilang dari orang-orang yang bersangkutan. Demikian sharing kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari Bonardo Hutauruk Brothers. Welcome to Positivity is a Superpower.